Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi di dialog spesial dan juga masih bersama dengan Anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah. Kak Yunisa. Kak, tadi kita membicarakan tentang penanggulangan COVID seperti itu. Lalu sejauh ini bentuk kerjasama apa saja yang sudah dilakukan Komisi 4 dan juga pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Tengah, Kak? Nah, keinginan kita sebagai Komisi 4 yang di bawah naungannya adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Keinginan kita dengan pemerintah, bagaimananya caranya kita menanggulangi COVID-19 yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini untuk bersinergi dengan anggota DPRD Komisi 4 sebagai membidanginya. Kita ini belum pernah bersinergi sementara ini ataupun dipanggil pemerintah ataupun dipanggil bupati dan wakil bupati untuk bekerja sama bagaimana caranya mencegah COVID-19. Nah, dan itu yang saya sayangkan, bagaimana caranya ke depan saya minta kepada ketua Satgas COVID-19, kepada pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah, ayolah kita bersama-sama. Karena apa? Sebagai wakil rakyat, kami yang ditanyakan kepada rakyat, bukan hanya pemerintah saja. Dan DPRD, eksekutif dan legislatif itu adalah secara ditanyakan kepada masyarakat pada bertanya-tanya dengan kami. Dan kami ini, keinginan kami ini bagaimana caranya bekerja sama. Nah kan gitu loh, untuk saat ini dari tahun 2020 dari COVID itu keluar yang namanya DPRD Komisi 4 itu belum pernah dilibatkan. Tapi saya yakin mudah-mudahan dengan ada bupati baru ini, wakil bupati baru ini, mudah-mudahan Komisi 4 akan dilibatkan. Kan seperti itu. Oke, Kak. Saat ini tentu perekonomian masyarakat menurun, khususnya juga di Lampung dan Lampung Tengah tentu merasakan hal tersebut seperti itu ya, Kak, ya. Lalu bagaimana caranya Komisi 4 nih melihat kan Komisi 4 ini lingkupnya juga pariwisata seperti itu ya. Pariwisata di Lampung Tengah tentunya juga sangat banyak nih, Kak. Lalu bagaimana cara Komisi 4 menampung aspirasi masyarakat yang mungkin sekarang kondisi perekonomian lagi turun karena pariwisata sekarang mulai menurun juga karena COVID-19 ini, Kak. Mhm. Ya, kalau kita melihat memang sangat sedih melihat petani, melihat yang namanya ekonomi rakyat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, bahkan mungkin bukan hanya di Lampung Tengah saja, mungkin seluruh Indonesia karena dampaknya COVID-19 ini. Bagaimana caranya itu? Ya itulah tadi, maka kata saya itu dari situ bekerja samalah, bersinergilah yang baik antara DPRD dengan pemerintah. Seperti kita lihat masalah pertanian, gabah pun sudah turun, singkong pun sudah turun. Bagaimana caranya kalau kita ini tidak bersatu, begitu loh kan, untuk memanggil-manggil pabriknya ataupun memanggil-manggil yang pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, bagaimana caranya mensejahterakan petani-petani yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Itu kalau petaninya sudah sejahtera, harganya pun stabil, insya Allah ekonomi kita semakin pelan-pelan kita akan membaik. Kalau seperti ini terus kita akan tidak tahu. Mungkin kita tidak mengerti kan, mungkin bisa hancur kita seperti ini nih terus. Makanya kita bagaimana caranya, karena di dalam pemerintahan tidak ada dorongan dari DPRD itu tidak akan bisa berjalan. Nah kan begitu loh. Nah bagaimana saya meningkatkan, bagaimana caranya supaya pemerintahan yang baru ini bisa sinergi dengan DPRD. Kan begitu loh. Karena kita lihat bagaimana caranya Pak waktu di zaman Bupati yang dulu. Bagaimana caranya singkong itu turun bisa naik lagi. Karena dia bekerja sama dengan tokoh-tokoh, adalah tokoh-tokoh singkong, anggota DPRD-nya. Karena salah satunya anggota DPRD adalah mewakili rakyat. Nah kan gitu loh. Rakyatnya DPRD yang khususnya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu adalah petani. Kan gitu loh, mensejahterakan ekonomi rakyat itu adalah di Kabupaten Lampung Tengah yang banyak petaninya. Nah kan itu di Provinsi Lampung ini. Nah bagaimana caranya kan terkadang kala banyak pemasukan-pemasukan dari DPRD yang ingin menyampaikan kepada pemerintahan daerah untuk bagaimana caranya bersinergi untuk memberi jalan, memberi solusi. Itu ya Kak, kita ini sebagai DPRD kita menunggu apa sinerginya pemerintahan yang untuk baru ini. Mudah-mudahan pemerintahan yang baru ini kita bisa sinergi yang baik. Ya kan itu loh. Untuk ke depan bagaimana caranya ekonomi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah bisa stabil, bisa membantu bisa membantu rakyat yang sekarang ini dampak COVID-19 ini. Gitu loh. Oke, Kak, sejauh ini, Kak, bagaimana cara Komisi 4
dapat maksimal nih menampung aspirasi masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID-19, Kak? Nah, kalau untuk maksimal mungkin kita ini kan di dalam artiannya kita ada dalam artiannya kita juga ada perjalanan dinas dan juga kita ini dalam artiannya kita mau turun ke bawah terus ini ya kadang-kadang keterbatasan juga kan gitu loh kan. Terkadang kala kita ini menunggu ataupun kita ini waktu resesnya segala macam, nah itulah kita tampung aspirasi-aspirasinya rakyat. Tapi kalau kita tampung semua mungkin yang selebar ini di Kabupaten Lampung Tengah adalah 28 kecamatan, 313 kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, mungkin kita tidak tertampung. Mungkin kita ini akan melewati di Komisi 4 ini akan melewati seperti saya di Dapil 1, sepertinya Pak Roji di Dapil 2, seperti itu saja. Kayak gitu. Oke Kak, sejauh ini Kak, sidak-sidak apa saja yang sudah dilakukan Komisi 4 untuk bidang ruang lingkup juga kan kesejahteraan rakyat nih. Sidak-sidak apa saja yang sudah dilakukan Kak sejauh ini? Nah, masalah sidak ini ya itulah tadi ya kita pernah sidak, kita melihat yang namanya rumah sakit dia di bidang kesehatan, rumah sakit Demang Sepulau Raya. Rumah sakit Demang Sepulau Raya itu adalah rumah sakit pemerintahan. Nah kan makanya keinginan kita ini bagaimana dengan bupati dan wakil bupati baru untuk membenah di rumah sakit pemerintahan ini. Karena kita lihat kita turun waktu pas kita sidak banyak sekali di rumah sakit itu, banyak yang bocor, lampu malam aja lampunya mati semua kan gitu. Nah, itu adalah ikonnya di Kabupaten Lampung Tengah. Nah kan gitu loh. Kenapa kita harus kalah-kalah dengan rumah sakit swasta? Nah maka dari itu keyakinan saya karena wakil bupatinya Bapak Haji Ahmad Ardhito itu sebagai dokter, insya Allah mudah-mudahan bisa membenah rumah sakit Demang Sepulau Raya. Karena keinginan kita masyarakat banyak yang ingin berobat di Demang Sepulau Raya tapi keadaannya seperti itu. Jadi keinginan saya kepada pemerintahan yang baru ini mudah-mudahan secepatnya untuk dibenah. Nah itu kok tentang kesehatan. Itu yang waktu kita sidak, kita melihat kondisi dan situasi yang untuk difasilitasi untuk yang rakyat berobat di situ. Oke, baik. Terima kasih Kak Yunisa atas penjelasan dan juga informasi yang telah disampaikan di Dialog Spesial. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada Dialog Spesial kali ini, saya Kristi beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.